muda inspiratif dan manusia sampah daur ulang. Kali ini bincang tokoh akan ketemu langsung dengan anak muda inspiratif dan manusia sampah daur ulang. Itulah orangnya. Halo Mas Taufik. Hai Gus. Gimana kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat? Alhamdulillah. Sedang apa ini? Biasa nyiram-nyiram gini. Itu robot apa itu? Ini asik ya? Asik. Ini robot Luar biasa. Gundam. Gundam. Ya, ini Dari apa ini bahannya? Ini bahannya kaleng. Ini kaleng cat. Kaleng cat, terus ini kan drum ini. Apa? Sorry. Jerigennya minyak. Oke. Kotak itu kan. Terus kaleng cat yang kecil. Terus beberapa plastik ini. Plastik dari motor. Dari mana Anda? Bekas. Ini semuanya sampah plastik. Sama plastik? Ya, ini terbuat dari kaleng cat ya. Ini kaleng cat yang 25 liter. Ada yang 5 liter. Ada yang jerigennya minyak. Jerigennya minyak itu yang 5 liter. Ini dari spare partnya motor bekas. Semuanya dari plastik. Semuanya dari plastik? Yes. Proses pengumpulannya gimana? Kita nggak susah. Soalnya seperti ini, di bengkel-bengkel biasanya dibuang-buang. Ya, satu. Terus seperti ini, yang lebih kecil-kecil lagi itu, di sini kan deket sungai nih ya. Deket sungai itu kalau di kultur kita gampang banget lah dapat apapun. Ya, Kasur juga. tempat sampah ya. Kasur juga dapat kita. Oke. Jadi apa namanya? Kultur kita itu masih kurang disiplin, jadi masih menganggap yang namanya sampah, apa namanya? Sungai itu adalah tempat sampah. Kultur kita masih seperti itu. Itu berapa lama prosesnya ini? Ini bikinnya sekitar 2-3 minggu lah, 2 orang. Minggu ya? Aku Kalau dibantu itu sama lagi, si- wah itu luar biasa itu. Oh yang di atas, Ya. itu motor ukuran 1:1. Banding satu. Itu ukuran 1:1, 1,5 hari lah, 2 hari lah. Apa yang melatar belakangnya Anda punya ide spektakuler ini? Ya kita pengen memberikan, awalnya sih ini semuanya untuk ini, a tool untuk survive. Ada filosofinya? Jadi Apa? aku pernah ngalami sesuatu yang dimana aku harus mengembalikan kondisi dari nol, tanpa hutang, tanpa harus pinjam sana sini. Itu kemudian aku jadikan tool untuk bangkit. Karena sampah itu kan sebenarnya resource yang kita nggak perlu pakai uang untuk dapetinnya. Ketika kita bisnis dan modalnya tanpa uang kan keren banget. Hanya kan? bermodal sampah ya? Betul, dan riset. Sampah. Kekuatannya di risetnya itu. Riset dulu. Betul. Anda bangga jadi manusia sampah? Ya bangga sih karena pada akhirnya kita memberikan manfaat buat banyak orang. Kita bisa nginspirasi. Yang tadinya buat aku sih di awal kayaknya kerjaan remeh ya. Kerjaan yang nggak keren banget gitu. Ya. Tapi ternyata sekarang aku ngomong bahwa suatu saat aku bisa nginspirasi Indonesia bahkan dunia gitu loh. Bukan hanya apa namanya pekerjaan sepele, tapi inspirasinya Ya, itu ya. ketika kita tidak memandang sesuatu itu sepele dan remeh, akhirnya sesuatu yang kita tidak remehkan tadi itu akan ngangkat kita. Atau sebaliknya, kita mempunyai banyak resource tapi kita tidak menghargai itu, tidak mensyukuri itu, ya dia akan berbalik merendahkan kita. Sampai sekarang berapa yang sudah ini? Ini, kalau robot aku sudah buat Update-nya. sekitar 50-an ya. Kebanyakan di perusahaan sih, di perusahaan. Jadi ada di beberapa kampung kreatif di Indonesia ada. Semuanya dari sampah plastik ya, begini Iya, ya? semuanya dari sampah plastik. Ini semuanya di rumahku ini. Aku pengennya sih jadi museum ya. Tapi kan karena masih keterbatasan lahan, terus masih berbatas resource-nya. Ini lagi ya? Ini istilahnya kan kalau orang Jawa kan
Selamat datang. Ini sama. Semar ya. Plastik Semar ya, tapi sama edisi dengan robot, itu ya? iya. Semar tapi edisi robot. Edisi robotnya. Iya. Ini plastik semua. Sama. Ini plastik, semuanya plastik. Bahkan plastik. ininya Ini juga topengnya ini dari Mana prosesnya itu? teman-teman pengrajin topeng yang buat dari kertas. Dari Topeng kertas. terus? Ya ini kan ada beberapa teman kita kolaborasi. Heeh. Kalau topengnya ini dari teman-teman pembuat topeng dari bahan koran dari kertas, Koran terus? di blender, dicampur sama lem kayu, dicetak. Anda juga pelukis ternyata. Ya dikit banyak lah, karena memang dasarnya kan saya desainer busana sih. Nanti tak ajakin ke kantorku deh, Oh, gitu biar ya. tahu aktivitasku Oke. sehari-hari. Ya ini kan sebenarnya pekerjaanku utama kan adalah desainer sampah. Desainer sampah. Hari-hariku yang hobi sih desainer busana sih. Oke. Pemirsa TV tetap di Bincang Tokoh. Kita akan bincang lebih dalam lagi. Apa filosofi dia menjadi manusia sampah yang cukup spektakuler karyanya. Kita break setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TV kembali di Bincang Tokoh bersama manusia sampah daur ulang. Mas Taufik, gimana? Filosofi Anda itu tadi menarik. Filosofi apa yang melatar belakangi Anda menjadi manusia sampah yang kreatif di... Ya, jadi sebenarnya kalau budaya Nusantara itu keren banget ya. Jadi memang kita itu nggak perlu sampai mereduce, reuse, recycle ya, sebenarnya. Betul. Karena budaya lokal wisdom kita, lokal jenius kita itu sudah punya cara gitu. Bahwa ya ada yang namanya sarwo migunani. Ya. Jadi bahwa segala sesuatu itu harus dicarikan gunanya, Apa itu? functionnya gitu loh. Apa itu? Jadi sarwo migunani itu jadi bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki fungsi. Jadi kalau ada barang sampai yang namanya sampah yang dikatakan banyak orang bahwa sampah itu tidak ada gunanya, itu salah. Itu sudah Semua sampah ada gunanya itu ya. Bukan sampah aja, apapun. Apapun Jadi ya. sarwo migunani itu maksudnya segala sesuatu itu ada gunanya. Itu sudah keyakinannya kearifan lokal kita itu. Keyakinan orang-orang terdahulu itu seperti itu. Jadi kalaupun sekarang orang-orang modern bingung bahwa sampah itu masalah, sampah itu adalah merupakan sesuatu yang Tidak berharga. kalau kena lokal jenis kita diketawain, Diketawain. pasti ada gunanya. Semua sampah Makanya dan setiap saya sesuatu ada gunanya, selalu gitu. beranggapan bahwa sampah itu adalah raw material. Material mentah yang bisa di-upcycle, yang bisa dilanjutkan. Jadi Jawa atau lokal wisdom kita itu beranggapan bahwa ya kita nggak usah menganggap sampah itu sesuatu yang gimana. Yang dianggap itu sebagai raw material. Wah, Anda sudah punya museum? Ya, museum itu ada beberapa teman saya yang ahli di bidang museum harus buat museum. Karena museum itu ketika saya meyakini tadi ada yang namanya sarwo migunani tadi, itu kan sebuah budaya yang kita sendiri belum tentu tahu gitu. Samain aja di Jawa. Ya. Nggak tahu kan gitu kan. Apa isinya Nah, museum jadi itu? ini pintu masuknya, jadi saya buat yang menarik aja. Jadi pintu masuk sebuah ide kebudayaan itu satu-satunya pintu yang bisa dimasukin itu adalah museum. Sehingga di sini adalah tempat saya minimal menyimpan dokumentasi karya-karya. Semua karya ada di museum itu Padahal ya? sebenarnya karena kurang sih. Sebenarnya harus ada edukasinya di dalam, tapi tempatnya masih terlalu kecil. Siapa tahu habis ada tayangan ini, ada yang support kan? Silakan masuk. Ya ini semua plastik. Ini semua plastik. Ini plastik. Semua plastik sampah ya? Sampah. Sampah plastik ya? Ya. Nih, jadi di awal ini di awal
cuman bagian dari mainan anak-anak saya yang dari plastik Ya. yang tidak terpakai. Saya jadi rupa bentukan lain, terus kemudian ini seperti ini bekas shower, ini bekas shower jadi ini. Jadi benar-benar yang sampah yang memang nggak berguna gitu loh. Terus ini ada frame bekas, kacanya pun juga bisa Iya. digrafir. Ini tahun berapa Anda sampai itu? Ini. Museum ini. Kalau museum saya mulai tahun 2018 karena sudah mulai kita bicara edukasi. Saya harus mengedukasi karena nggak bisa saya bisa ini terus kemudian ilmu ini dibiarkan gitu aja cuman saya gitu. Pembuatan yang paling istimewa di Ini sekarang kan lagi tren nih. ya. Ini bahan Ini sampah juga. iya sampah ini. Ini bahan PVC. Di mana Anda nyuri ini? Ini nemu di bengkel-bengkel yang buat ornamen. Iya. Ini banyak kuat bagus. Cuman sampahnya dibingung dijual nggak bisa, didaur ulang nggak bisa karena memang ini campuran PVC sama styrofoam. Saya jadikan ini mesin Harley seukuran 1:1, mesin motor besar. Iya. Ini barang apapun bisa jadi Apapun. emas ya? Jadi apapun itu bisa dijadikan sesuatu. Yang penting kita kuatannya di riset, semuanya harus di riset dulu. Riset. Yes. Oke. Falsafah Jawanya gimana? Ya, Penjelasan kalau buat orang kan ininya. ini sudah Ya. final, nggak bisa diapa-apain lagi, sudah harus dibuang. Tapi buat saya ya harus di riset dan pasti ini tetap migunani. Dalam Migunani artian apa itu? Tetap Apa migunani? berguna. Tetap berguna. Tetap berguna. Karena kalau di Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu pasti ada gunanya. Itu yang buat anda inspirator. Ya inspirasi saya balik kan bahwa tidak aku ciptakan segala sesuatu itu sia-sia saja kata Tuhan. Lalu anda Ya inspirasi Ini ya. itu. Terus ada lagi kan satu ayat di surat Ar-Rum bahwa akan terjadi kerusakan di laut dan di bumi. zaman mulai jadi manusia sampah tahun berapa? Mulai 2016. 2016. Yes, 2016. Apa karya pertama sampean? Karya pertama saya ini. Masih ada di sini? Ada ini, akan selalu saya simpan. Ini. Itu apa? Aku ambil ya. Ya. Udah agak tua ini. Nah, kalau sampai lihatnya apa ini? Nyebutnya apa? Kereta. Ya, kereta kan. Iya. Tapi sebelum ini ya masih hancur. Orang pernah malah saya pertama tanya ini apa, ini telepon katanya gitu kan. Ini plastik apa aja? Ini semua plastik. Ini semua plastik. Ini semua plastik. Ini tutup ada tutup parfum. Segala sesuatu plastik, ada botol sampo. Disatuin aja. Ini karya pertama saya. Karya pertama. Tahun 2016. 2015-an. 2015-an. Campuran masih mix. Ada mainan anak rusak, ya udah langsung di. Yang sudah jadi, yang Anda sayangi, Anda nilai sangat berharga dari segalanya. Apa di sini? Nih. Ini apa ini? Ini dari plastik juga? Ya dari itu tadi, dari sampahnya ornamen PVC. Ini berapa lama Anda buat? Sekitar 2 mingguan lah. Karena memang sambil riset ya. Karena saya itu sebenarnya belajar riset itu fungsinya tidak hanya supaya saya bisa membuat, tapi bagaimana supaya itu bisa diajarkan. Fungsinya itu. Saya jelasin dong. Apa sampah jenisnya, sampah Jenis apa ini, aja? ini, Itu kayak plastik, ini. plastik Nah apa ini aja? begitu tak lepas ini kan bisa tak lepas. Ini kan botol. Cuman kita modal digunting aja. Ini dispet ya? Ya. Jadi kalau sebisa mungkin kita tidak sampai membakar. Tidak sampai dipanasin karena itu juga butuh energi lagi kan. Untuk Sebisa dipanasin. mungkin dipotong terus apa namanya? Ya pakai ini. Jadi ini kayak ini hari ini di tempat sampah nemu botol nih. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Tiap hari Iya, keliling ke tempat-tempat sampah. Iya. Ya, itu kan ada minimarket karena menjamur kan. Ya di situ-situ. Anda sendiri Iya. cari sampah itu. Iya. Setelah ditemukan sampah dibawa pulang. Bawa pulang. Difungsikan dulu. Karena gini, kalau Mas Ainul saya kasih nih.
Saya kasih sampah ini. Mas, tolong ini gantung di temboknya, Mas, mau Ya. nggak? Mau nggak? Nggak mau. Nah, tapi saya buat ini nanti Mas Ainul dengan rela hati akan menggantung itu di temboknya Mas Ainul. Gimana? Setelah Iya, setelah diproses. Setelah diproses Iya. jadi ini ya. Iya, iya. Mau? Biasa. Ya, Oke. pasti. Oke, siap. Pasti. Oke. Ya, jadi ini setidaknya ini tidak lagi jadi sampah single use. Tidak Ya. ada sampah sekali pakai. Tapi ini akan bertahan dulu di temboknya rumah Mas Ainul. ini. Mm-mm. Ini sampah yang ini. Sampah yang didapat dari beberapa tempat, Mm-mm. dibawa pulang, Mm. bisa jadi karya Ya. luar biasa Dan nanti spektakuler. saya buatkan ini nanti. Kita buatkan nanti ya. Oke. Oke. Pemirsa TV, kita akan lebih lanjut secara detail karya-karya yang dihasilkan oleh manusia sampah ini yang menginspirasi banyak orang, bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia. Karyanya sudah berada di banyak negara di dunia. Kita akan kembali lagi bersama manusia sampah setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TV, kembali di Bincang Tokoh bersama manusia sampah daur ulang. Kali ini manusia sampah ini sudah memberikan pelatihan dan diundang pelatihan di banyak negara di Asia Tenggara, bahkan beberapa negara. Nah, seperti apa? Anda sudah Ya, keliling? jadi enggak gitu. Jadi salah. Jadi mereka mungkin bisa saya jelasin ya bahwa pelatihannya itu saya punya murid udah 5 benua. Jadi mereka bahkan ada yang datang di sini jauh. Muridnya di 5 benua ya? Udah 5 benua. Jadi ada murid saya dari Afrika, dari RDC. Jadi RDC itu Republik Demokratik Kongo ada. Ya. Dari Jepang, Korea, India, terus Kanada. Bahkan yang terjauh ada yang dari Kanada. Murid saya gitu. Terus beberapa dari teman-teman dari UNHCR pernah ngundang saya di sebuah shelter di mana saya ngajarin pengungsi UNHCR. Di Bali sering memberikan pelatihan Iya, juga? di Bali difabel. Adik-adik difabel. Ya, terus sama di sekolah internasional. Sekolah Ya, internasional. lumayan Sudah. dong duitnya dong. Nah, itu yang sangat luar biasa. Seperti apa detailnya? Ya. Anda memberikan pelatihan seperti Ya, apa? jadi gitu? pelatihannya bagaimana seperti yang saya tadi katakan bahwa yang saya istilahnya yang saya latih. Jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa mereka yang saya latih itu yang saya buat itu saya riset tidak hanya untuk bisa jadi sebuah produk. Ya. Tapi bagaimana riset saya adalah bagaimana riset saya itu bisa Dijalankan di sebuah tempat atau sebuah Yes, daerah. yes, Kalau di bisa. Indonesia ada desa-desa, ada kampung-kampung. Oh, sudah kalau itu. Tematik kalau itu sudah semua ya? 60 titik Itu sama latih semua? Lebih dari Dampingi? hampir 100 titik di seluruh Indonesia. Berapa titik? Hampir 100. 100 titik. Yes. Oh, salah satunya apa yang terkenal? Oh, yang paling keren tuh sebuah kampung keren di pusat kota Makassar. Apa kampung apa itu? Biring Romang. Biring Romang. Itu produknya apa aja? Jadi bahkan mereka sudah ngarah untuk bisa membuat hutan kota. Hutan kota. Yes. Nanti diisi sampah emas semua. Wah, bisa jadi sampah itu adalah emas kok buat saya. Kita seperti apa proses Ya, Anda ini akan membuat saya tunjukkan. sampah? Ini akan saya tunjukkan sampah bisa dijadikan sesuatu meskipun cuma dari 2 buah botol Ya. sampah ini. Ini ya. Ya, sama sedotannya. Dan sedotan. Ini bisa jadi karya. Barang yang berharga, sudah karya. Sip. Seperti apa? Saya nggak percaya. Oke. Oke, Kita buktikan ya. Oke. Kita buktikan itu. Oke. Ini aku cepetin kok. Pemirsa TV, berikut proses pembuatan sampah untuk menjadi emas
berharga, bukan hanya kelas di Indonesia tapi sudah berada di beberapa negara di dunia. Seperti ini prosesnya. Ini proses supaya replika kendaraan bermotor. Ini dimulai dari membuat mesin sama roda. Ya, kalau kecil-kecil silam tembak. Ini pembuatannya kalau sudah biasa sih paling 10 menit ya. Oke, jadi ini kita membuat mesin, kemudian kita bisa lanjut lagi memakai ini. Biasanya tahu ya, ini sampah saset ya, ini sampah saset yang biasanya dibuang-buang, jadi kita manfaatkan ini supaya tidak lagi jadi sampah.
Pemirsa Antv kembali di Bincang Tokoh. Ini karyanya yang sangat luar biasa, manusia sampah ini. Ini dalam waktu 10 menit. Ya, kalau udah kayak 10 gitu menit, kan mau dong. mau dong kalau Iya. ditaruh di tembok udah mau. Nanti Jadi itu menghindari sebenarnya saya supaya bawa nggak pulang ya singgah nanti di. ya? Oh iya boleh. Boleh. Ini ada logo Antv kan, keren kan? keren. Oke. Cuma dalam waktu 10 10 menit. menit. Nah, ini banyak sekali karya-karya dari sampah. Semua di rumah ini semuanya dari sampah. Sampah. Itu bagian dari campaign saya bahwa sungai itu bukan tempat sampah, satu. Karena selama ini orang kan dianggap kalau dibuang ke sungai itu hilang. Enggak lah, itu ke laut. Ini 10 menit. 10 menit. Oke, sangat berharga. Wih, luar biasa, keren. Ini anak-anak kecil. Ya, anak kecil. Ini saya ajarin dalam waktu 2 jam, itu mereka jual mulai harga 20 sampai 30 ribu loh. Ini modalnya sampah, Modalnya nggak ada. cat, cuma lem ya. Ya, Modalnya itu doang. lem itu kan belinya per kilo. Murah banget. Bisa satu itu cuma 500 rupiah. Ngomong-ngomong, Mas Taufik, Hmm. ini kalau bisa nggak dijual ini? Sekarang gini aja. Pantas nggak kalau ini aku jual? Pantas banget. Ya sudah, tinggal dikasih kemasan yang bagus. Hidup kan bicara soal kemasan. Ketika ini di frame sama frame yang kalau sudah di frame seperti ini, Ya, kan? itu luar biasa. Ini dimaksud Keren, ini udah beda harganya. sangat beda banget. Iya. Sangat beda. Nah, ini Ya. karya sampean itu sudah banyak di beberapa negara. Ada. Ya. Terakhir aku kirim ke London. Ke London. Iya. Itu Ya, etnis. kalau Jadi di- etnik ya. Jadi kalau dikapitalkan, Hmm. itu berapa kira-kira yang ke London? Bisa dong bocorin. ya ya di bawah 2 digit lah, dikit. Dah gitu gitu. aja. Itu yang sudah di London ya. Selain Ada. itu di mana? Ada yang terbaru. Mana aja? Yang terakhir aku di London kirim kemarin. Pas Sebelum pandemi. sebelumnya kalau di ini? Kalau Jepang biasanya mereka lebih suka replika kendaraan bermotor. Terus harga mereka rata-rata 8.000 yen ke atas. 8.000 yen 1,3 lah. 1,3. Nah, sekarang yang beli siapa dong? Yang beli rata-rata ini banyakkan Kolektor. itu kolektor. Dan memang itu dianggap barang seni ya. Ya. Padahal kalau buat kita ya barang daur ulang ya. Buat mereka itu story-nya yang mahal karena ini dari sampah kan. 100% garbage, 100% sampah. Cuman kalau lihat sampah itu mesti pikirannya ini jadi Harus barang berharga migunani. gitu. Ya itu tadi, lihat sampah, lihat apapun tuh harus migunani. Dalam artian harus dicari sisi manfaatnya. Di Yang riset. termahal berapa? Termahal. Sebuah perusahaan air mineral, saya nggak nyebut merek, Hah? pernah ya seharga motor lah. Motor. Iya seharga motor. Karena saya Motor bisa, gede apa motor? enggak, ya maksudnya seharga motor lah. Harga gitu. motor gitu. Iya, jadi lumayan lah rezeki. Tapi ada hal yang lebih besar yang pengen saya capai, melebihi itu. Bahwa kemampuan saya ini pengen saya share ke banyak orang. Minimal di-share spiritnya, Ya. minimal di-share mentalitasnya, bahwa sebenarnya bangsa kita itu bangsa yang kreatif, Nah, bangsa yang inovatif. Karena sampai hari ini Borobudur pun tidak bisa teknologi baru membuat. Jadi memang kalau mau tanya sarangnya orang kreatif itu Indonesia, Nusantara. di Nusantara ya. Iya dong. Nah, ini di rumah Anda itu Semuanya sampah. ya apa yang paling mahal? Yang termahal itu tadi yang buatan saya pertama. Apa itu? Yang pertama kali Kereta ya? Iya, itu yang paling mahal tuh berapa juta pun nggak akan saya jual. Kalau ini di sini Yang di sini. apa yang paling? Ya, paling Selain di museum. Selain di museum yang di sini yang termahal ini paling apa namanya yang dari yang nyebutnya itu replika
wayang ya. Anda kan memang ini ya, sampean ya. Karena latar belakang desainer. Iya, desainer. Sebenarnya Serba latar bisa. belakangnya mendesain baju seragam Seragam. tentara. Jadi kalau ada sampah-sampah langsung connect ya. Iya, karena memang mungkin karena basic desain itu ya. Kemudian menjadikan yang saya buat tuh benar-benar seperti halnya mendesain sesuatu. Makanya ketika ditanya itu saya ngomong, kerjaanmu apa? Ya garbage designer, jadi desainer sampah. Ini jelas-jelas membawa berkah pada keluarga Anda. Kalau berkah melebihi value, iya. Karena minimal saya ngerasa bahwa hidup saya lebih berarti ketika Punya banyak karya. punya banyak karya, terutama karya saya ini diapresiasi dan kemudian banyak orang yang bisa saya ajarin. Itu buat saya priceless, nggak sangat berharga melebihi apapun. Terus terutama ketika saya bisa memberikan sumbangsi pemikiran bahwa sampah itu bisa diriset, bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Ini kan prestisius ya harga ini ya. Iya. Tapi bisa dong, materi ini kan mau makan apa Anda itu? Kalau terus begini terus nggak layak jual atau nggak ada yang beli lah misalkan, bukan tidak layak jual. Nggak ada yang beli, makanya saya gimana? tidak menjual kalau makanya pasar saya bukan saya jual di Indonesia. Saya jual di online di sebuah marketplace online internasional. Kalaupun saya di dalam negeri, saya lebih tertarik, lebih seneng kalau ada orang itu kayak Gus Inul tadi, bahwa pengen belajar. Saya lebih seneng. Banyak juga yang beli secara online. Ya satu bulan. Kalau sekarang saya agak karena memang pandemi mungkin ya. Yang tadinya mungkin saya bisa sampai 60 karya per bulan, sekarang bisa 20 udah bagus. Per bulannya 60 karya. 60 karya. Yang banyak beli dari mana? Gitu Dari tadi. luar negeri? Iya. Dari luar negeri. Kalau Indonesia nggak rendah ya? Rendah banget. Tapi ada aja. Klub-klub motor itu yang paling rajin. Klub-klub motor itu rajin. Mereka biasanya mau pergi kemana, berkunjung kemana, yang dibuat yang dibuat ininya mereka. Yang dibuat merchandise-nya itu ke klub motor lain Klub tuh. motor lain Iya. dari ini ya. Iya, biasanya mereka pesen. Itu sudah membahagiakan istri dari ini. Oh, pembagian istri. Tanya aja istri saya. Anak. Ya minimal anak saya bangga sama saya gitu. Ya minimal karya ini karena memang saya udah bersepakat dengan diri saya bahwa saya mendedikasikan hidup saya itu kalau bisa 70%-nya itu adalah untuk sosial. Itu sosial. Investasi sosial. Investasi sosial. Betul, 30%-nya ya seperti halnya orang kebanyakan kerja ya. Tapi hanya saya kasih maksimal 30-40% lah untuk bekerja. Lainnya sosial, ya. Secara materi sudah puas ya? Secara materi kalau mau ngikutin puas sampai mati pun saya nggak akan punya karya sosial. Kalau marwah ini kan pasti sudah puas lah. Tapi kalau ya. Nah, ini supaya sama-sama imbang antara marwah karya, marwah karya dengan nilai ekonomisnya. Apa harapan? Bahwa saya suatu saat akan menyebar kemampuan saya ini, idenya. Ya. Jadi saya pengen menyebarkan idenya. Saya yakin kok di luar sana itu ada ribuan bahkan jutaan orang yang jauh lebih bisa membuat ini jauh lebih indah, lebih keren, lebih bagus dan jauh lebih bernilai. Saya sekarang pengen menyebarkan ide daur ulang ini seluas-luasnya dan ingin memberikan kesadaran pada semua orang, terutama orang Indonesia, bahwa sebenarnya daur ulang itu fix adalah budaya lokal Indonesia. Oke, kita ini ya, minimal tertular ya. Iya. Dengan cuman kepada kendalanya generasi-generasi. ya, cuman kendalanya kadang ya itu tadi.
apa namanya, tidak semulus yang kita harapkan. Kadang kita pengen membuka, ada yang memberikan fasilitas akses untuk kita seluas-luasnya sharing kemampuan ini. Bahkan tidak dibayar pun nggak apa-apa kok. Oh, boleh, ya. Cuman itu tadi kadang kita itu nggak gampang orang itu untuk tertarik, untuk disadarkan bahwa sampah itu bisa jadi sesuatu yang bisa untuk jadi startup wirausaha, bisa jadi sesuatu yang bisa diedukasikan dan juga bisa dijadikan bukti bahwa apa namanya, kearifan lokal kita itu adalah mendaur ulang sampah. Itu kita punya kearifan lokal. Oke. Pemirsa TV masih di Bincang Tokoh. Seperti apa peran pemerintah dalam karya yang sangat spektakuler dari manusia sampah seperti ini? Kita tetap di Bincang Tokoh setelah pesan-pesan berikut ini. Mas Taufik, kembali lagi pada cerita yang tadi, ya, soal sampah plastik yang Anda kelola jadi emas, jadi barang berharga hingga kelas dunia nasional, dong. kelas dunia ya. Di dunia, karena saya udah ekspor ya. Nah, ada hal yang perlu kita kaji ya, perlu kita ini bahas. Seperti apa respon pemerintah kepada karya-karya sampean itu? Mungkin bisa dibilang belum respon 100% ya. Karena mungkin masih bisa dibilang bahwa masih bisa dibilang bahwa saya dianggap mungkin masih sekedar apa ya, kerajinan biasa gitu. Padahal ini bukan kerajinan biasa. Ketika kita telusuri ini, bahwa ini adalah hal yang kedepannya tidak hanya merubah skill seseorang, tapi juga mindset seseorang, atau bahkan mental seseorang terhadap sesuatu yang biasa disebut sampah. Jadi selama ini mungkin respon, bahkan saya berharap pemerintah atau negara itu hadir untuk malah membuat ekosistemnya. Membuat ekosistemnya supaya ke depan sampah ini bisa dijadikan startup wirausaha yang secara massal bisa disepakati, kemudian bisa dijadikan sebuah habit, sebuah kebiasaan, bahwa siapapun yang merasa buang sampah, dia harus mengelolanya dengan alat apapun yang dia punya. Lagi sampean tahu ya, di beberapa daerah menjadi daerah sampah cukup banyak. Banyak sekali. Jakarta, dan memang pada akhirnya memang sampah itu kan akhirnya di tempat pembuangan akhir pun sampah itu kan cuma ditumpuk, nggak pernah terselesaikan. Anda sudah menyampaikan ke pemerintah soal itu? Beberapa kali, bahkan sempat ada kesempatan dari beberapa menteri pemberdayaan perempuan juga sudah pernah cerita bahwa ini adalah startup untuk bisa buat woman empowerment gitu. Terus kemudian juga ke Menteri Parekraf, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya juga udah sampaikan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah ini semua disepakati, sampah itu dijadikan barang upcycle, kemudian dibuatkan ekosistem upcycle-nya, dan itu kemudian itu bisa jadi hal yang bisa dijual. Bahkan sesuatu yang dari upcycle itu harus dihargai 2 atau 3 kali lipat daripada barang yang diambil dari raw materialnya yang bukan sampah. Sudah tersampaikan ke Menteri kemarin ketemu? Sudah. Responnya seperti apa? Akan dikaji lagi. Akan dikaji. Ya moga-moga ada respon lah. Minimal dari pemerintah terkecil dan terdekat. Sudah siap nanti misalkan Anda mengisi destinasi-destinasi wisata, ada karya-karya Anda? Bukan karya saya sebenarnya. Saya malah tidak berharap ini semua karya saya. Tapi minimal idenya bahwa segala sesuatu yang dari sampah itu bisa dijadikan upcycle. Segala sesuatu yang dari sampah itu bukan lagi masalah. Semua bisa dijadikan startup. Startup? Iya, startup bisnis. Iya. Kayak tadi botol tadi yang nggak ada harganya, Anda mau beli kan? Ya, oke. Sama kayak itu. Logikanya itu aja. Logikanya sama. Siap. Setelah melihat begitu, perjalanan
Anda pernah difasilitasi oleh pemerintah? Kalau difasilitasi, alhamdulillah, bahkan pelatihan pun kadang pelatihan gratis saya pakai biaya pribadi. Oh, berarti nggak pernah ya? Belum, belum. Saya nggak berani ngomong. Iya. No comment. Pelatihan kemana-mana belum? Ya, yang pasti adalah beberapa teman yang support, tapi bukan resmi dari pemerintah. Malah Kementerian kebanyakan, nggak? malah yang support sebenarnya malah NGO, non-government organization. Yang Jadi Anda masuk ke lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan pelatihan nggak pernah dibiayai pemerintah ya? ya gitulah. Nah, Makanya saya bilang sama Anda tadi bahwa 70% saya, hidup saya adalah untuk sosial, 70% lah waktu saya ya untuk survive in life. iya iya. Just for survive in life, bukan untuk jadi kaya. Gitu. Ya. Terus Mas Taufik, ini harapan Anda Harapan saya ke depan itu tadi. pada pemerintah lah ya? Pada pemerintah atau pada pemangku kekuasaan Iya, atau pada pada penguasa. Saya bermimpi bahwa penguasa itu akan memfasilitasi saya, mempermudah kerja saya dengan cara apa? Dengan cara dibukakan keran-keran selama ini yang tertutup, agar dimudahkan, agar diberikan kemudahan akses untuk saya bisa meng-share ini semua. Ide saya nggak usah dibayar. Saya akan meng-share semua karena cita-cita tertinggi saya adalah bagaimana kemampuan mendaur ulang sampah dengan alat sederhana ini bisa masuk ke kurikulum sekolah. Jepang punya namanya origami, Indonesia ya punya daur ulang sampah. Bisa menjadi kurikulum di beberapa lembaga, bisa Bahkan mentradisi. kalau perlu sekolah dasar. Ya? Karena ketika mereka dari sekolah dasar punya kesadaran untuk mendaur ulang sampah untuk dijadikan sesuatu yang upcycle, saya yakin ke depannya bahwa Indonesia akan jadi pusat peradaban bahwa sampah di negeri ini, sampah dari negara-negara yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya mereka hanya menguruk uang, tapi tidak mau tapi kemudian cuci tangan ketika harus dia bertanggung jawab terhadap sampahnya. Indonesia nanti akan menjadi balik lagi kepada akar budayanya bahwa di Indonesia punya kearifan lokal zero waste, namanya Sarwo Migunani. Hanya itu harapan Siap. pada pemerintah. Siap. Selain difasilitasi, misalkan apa? Kalau mau fasilitasi, support museum saya mau ada dari pemerintah itu mensupport museum saya dengan cara membuat apapun yang sifatnya sejarah dari kita, yang saya punya beberapa materinya, Ya. itu bisa disupport. Kurikulumnya sudah siap? Ada. Lengkap, detail, Lengkap, bisa bahkan diterapkan sejarahnya, iya. Lengkap sekolah? sama sejarahnya. Yang paling penting adalah sejarahnya. Saya lengkap sampai sejarahnya secara audio, visual, dan tertulis. Oke. Siap. Begitu pemirsa TV, bincang tokoh bersama manusia sampah daur ulang ini yang cukup luar biasa. Yes. Ternyata kekayaan daya pikirnya menjadi luar biasa, bukan hanya spektakuler di Indonesia tetapi di berbagai macam negara di dunia. Semoga apa yang menjadi inspirasi, apa yang menjadi karya-karya manusia sampah yang luar biasa ini bisa menginspirasi para pemirsa Bincang Tokoh Antv. Terima kasih Mas Taufik. Siap. Sukses selalu. Makasih Antv atas supportnya. Selamat, dan kita kembali berjumpa di acara Bincang Tokoh edisi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.